Menjadi seorang All-Star merupakan salah satu penghargaan paling bermakna bagi pemain NBA. Tak hanya dapat berkompetisi bersama pemain-pemain hebat lainnya, tetapi mereka juga mendapatkan rasa hormat dan tidak akan mudah diremehkan oleh pemain lainnya di lapangan atas performa mereka yang luar biasa. Umumnya, seorang pemain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang menjadi seorang bintang. Namun bagaimana jika ada pemain-pemain yang langsung dinobatkan sebagai pemain All-Star pada musim pertamanya di NBA? Sebenarnya ini sempat menjadi sebuah tren di era tahun 50 hingga 60-an. Namun kali ini kami akan mengambil 10 pemain dalam sejarah NBA yang sukses mencuri perhatian dunia basket di musim pertamanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Blake Griffin. Griffin merupakan pemain terakhir dalam sejarah NBA yang langsung mendapatkan gelar All-Star pada musim pertamanya. Griffin dipilih pada urutan pick pertama di NBA Draft 2009 oleh LA Clippers, tim yang sangat cupu saat itu. Namun ia baru mulai bermain setahun berikutnya karena harus absen selama semusim karena cedera kakinya. Tanpa lama-lama, Griffin langsung bermain layaknya seorang bintang. Ia mencatatkan rataan double-double 22,5 poin dan 11,2 rebounds per game di musim pertamanya. Selain menjadi All-Star, Griffin juga menduduki posisi 10 besar sebagai kandidat MVP atau pemain terhebat NBA pada musim itu. Luar biasa. Wajar saja, coba kalian lihat gaya mainnya di musim pertamanya. Punch ahead to Griffin. He'll drive. He'll slam dunk. He's topped himself. Orang-orang akhirnya mengenal Griffin sebagai salah satu mega bintang Clippers, sekaligus salah satu dunker terganas di NBA. Namun ia tidak pernah menjadi juara bersama mereka dan saat menjalani musim terbaiknya di NBA bersama Detroit Pistons pada 2018-2019, kakinya terkena cedera lagi dan ia tetap memaksa untuk bermain, sehingga hal itu malah merusak badannya dan Griffin pun perlahan mulai kehilangan sifat atletisnya. Saat ini Griffin tidak memiliki tim NBA dan ia sempat memikirkan untuk pensiun pada 2023 lalu. Yao Ming. Siapa yang tidak kenal dengan pemain NBA berkebangsaan Cina yang satu ini? Yao Ming merupakan pilihan pick pertama di NBA Draft 2002 oleh Houston Rockets. Meski memiliki tinggi badan hingga 229 cm, performa Yao Ming masih diragukan dan namanya juga selalu dijadikan bahan bercandaan oleh orang-orang Amerika pada saat ia belum masuk NBA. Namun, ia langsung menjadi All-Star pada musim pertamanya dengan rataan 13,5 poin dan 8,2 rebounds per game. Sebenarnya, hal ini agak kontroversial karena sistem pemilihan All-Star pada saat itu memiliki porsi voting dari fans yang sangat besar. Tentu kita tahu bahwa banyak sekali fans Yao Ming dari Cina yang memvote-nya, di mana Cina juga adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga Yao langsung masuk ke dalam starting five di All-Star 2003. Dan faktanya ia selalu dinobatkan sebagai All-Star pada setiap musim dalam karirnya. Hal tersebut juga karena dominasinya selalu terbukti di lapangan, bukan hanya sekedar menang di perolehan voting saja. Namun karena sering menderita cedera serius di kaki dan ankle-nya, karir Yao Ming tidak berlangsung lama. Ia hanya bermain di NBA sampai 2011 saja. Namanya akhirnya masuk ke dalam Naismith Basketball Hall of Fame pada 2016 dan Houston Rockets mengistirahatkan nomor punggungnya setahun kemudian. David Robinson. San Antonio Spurs berani mengambil David Robinson pada urutan pick pertama di NBA Draft 1987. Namun Robinson baru bermain bersama mereka mulai 1989 karena ia harus menjalani wajib militer terlebih dahulu. Robinson langsung membawa mereka hingga memiliki rekor menang kalah semusim 56-26. Padahal rekor Spurs musim sebelumnya hanya 21-61 saja. Wow! Robinson mencatatkan rataan 24,3 poin, 12 rebounds, 1,7 steals, dan 3,9 blocks per game pada musim pertamanya. Sangat dominan. Ia akhirnya langsung dinobatkan sebagai pemain All-Star. Robinson pun memiliki karir yang sukses bersama Spurs. Selain berhasil menjadi juara NBA 2 kali, ia juga sempat meraih penghargaan trofi MVP sebagai pemain terhebat di NBA pada 1995 dan menjadi finalis penghargaan Defensive Player of the Year sebagai pemain bertahan terbaik hingga 9 kali dalam karirnya. Robinson mengakhiri karirnya sebagai center terhebat sepanjang sejarah Spurs yang nantinya akan disusul oleh tim Duncan. Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon atau yang sering dijuluki sebagai The Dream merupakan salah satu center terhebat sepanjang sejarah NBA. Dan potensinya sudah terlihat sangat jelas di usianya yang masih muda. Houston Rockets memilihnya pada urutan pick pertama di NBA Draft 1984. Awalnya hanya memiliki rekor menang kalah 29-53, Rockets langsung mencatatkan rekor 48-34 setelah kedatangan Olajuwon yang juga membentuk duet Twin Tower dengan bintang muda Rob Sampson. Olajuwon langsung masuk ke All-Star pada musim pertamanya dengan rataan 20,6 poin,
11,9 rebounds, dan 2,7 blocks per game. Dengan teknik footworknya yang legendaris serta kehebatan yang merata di kedua sisi lapangan, Olajuwon kemudian dinobatkan sebagai MVP regular season pada 1994, 2 kali Finals MVP, Defensive Player of the Year beruntun pada 1993 dan 1994, serta berhasil menjuarai NBA 2 kali beruntun bersama Rockets pada 1994 dan 1995. Larry Bird, sang legenda ikonik Boston Celtics ini juga memiliki awal karir yang manis. Pada musim pertamanya, Bird mampu mencatatkan rataan hingga 21,3 points, 10,4 rebounds, 4,5 assist, dan 1,7 steals per game. Ia langsung terpilih menjadi All-Star sekaligus menjadi Rookie of the Year NBA 1980. Tak hanya itu, pada musim yang sama, Bird juga berada di urutan keempat sebagai kandidat MVP, dan namanya juga masuk ke dalam All-NBA First Team. Kejayaan Bird di NBA sudah tidak perlu diragukan lagi. Bersama Celtics, ia berhasil menjuarai NBA hingga 3 kali, serta menjadi MVP selama 3 musim beruntun sejak 1984. Selama 13 tahun berkarir, ia selalu dinobatkan sebagai All-Star kecuali pada musim 1988-1989. Ia juga sempat meraih gelar Coach of the Year sebagai pelatih NBA terhebat pada 1998 bersama Indiana Pacers. Magic Johnson. Tidak ada yang bisa mengimbangi rivalitas antara Magic Johnson dengan Larry Bird. Magic juga berhasil menjadi pemain All-Star pada musim pertamanya di NBA, berbarengan dengan Bird. Ia mencatatkan rataan 18 points, 7,7 rebounds, 7,3 assist, dan 2,4 steals per game pada musim 1979-1980. Meski begitu, ia hanya menjadi finalis Rookie of the Year karena pada saat itu gelar ini diraih oleh Bird yang jauh lebih dominan. Namun Magic membalasnya dengan menjadi Finals MVP dan juara NBA langsung di musim pertamanya. Magic pun memiliki pencapaian yang sangat legendaris. Ia berhasil menjadi MVP hingga 3 kali dan dinobatkan sebagai All-Star 12 kali selama berkarir di NBA, sama seperti Bird. Hanya saja Magic lebih sering keluar sebagai pemenang di panggung tertinggi dengan meraih gelar juara NBA hingga 5 kali bersama Los Angeles Lakers. Sebenarnya potensi dan pencapaian Magic masih bisa melebihi itu semua. Namun karena Magic ternyata mengidap HIV, ia harus absen selama 4 musim berturut-turut sejak 1991. Dan ketika ia kembali pada 1995, performanya sudah tidak sama lagi, sehingga ia memutuskan untuk pensiun dari NBA setelah musim itu berakhir. Tim Duncan. Setelah David Robinson, Spurs berhasil mendapatkan seorang big man legendaris lagi dalam diri Tim Duncan. Setelah dipilih pada urutan pick pertama di NBA Draft 1997, Duncan langsung mencatatkan rataan 21,1 poin dan 11,9 rebounds per game di musim pertamanya. Para pelatih NBA kagum dengan performanya, sehingga mereka memilih Duncan untuk masuk ke dalam jajaran pemain All-Star pada saat itu. Ia juga berhasil meraih gelar Rookie of the Year serta menduduki urutan kelima sebagai kandidat MVP sekaligus Defensive Player of the Year. Sangat hebat. Karir Duncan di NBA pun merupakan salah satu yang terhebat sepanjang sejarah. Bersama Spurs, ia berhasil meraih 5 gelar juara dalam 3 dekade yang berbeda. Duncan juga dinobatkan sebagai MVP regular season beruntun pada 2002 dan 2003. Ia berhasil menjadi pemain All-Star hingga 15 kali dalam karirnya dan memiliki persentase kemenangan hingga 71,9%. Shaquille O'Neal. Shaq memang dikenal dengan keganasannya selama bermain di NBA. Hal itu pun sudah ia lakukan sejak musim pertamanya. Pada musim 1992-1993, Shaq mencatatkan rataan 23,4 points, 13,9 rebounds, dan 3,5 blocks per game dengan persentase field goal hingga 56,2%. Sangat efisien. NBA belum siap dengan kedatangan Shaq. Saking kuatnya, ia bahkan sampai menghancurkan ring basket di kandang musuh pada musim pertamanya. Shaq juga dinobatkan sebagai All-Star dan langsung masuk ke dalam starting five. Gelar Rookie of the Year pun juga jatuh ke tangannya. Shaq akhirnya mengoleksi banyak penghargaan di akhir karirnya. Ia berhasil menjadi juara NBA 3 musim beruntun bersama Lakers serta dinobatkan sebagai Finals MVP dan MVP regular season pada tahun 2000. Setelah berpisah dengan Lakers, Shaq masih saja menjuarai NBA, kali itu bersama Miami Heat pada 2006. Shaq juga merupakan pemain ketiga dalam sejarah NBA yang nomor punggungnya diistirahatkan oleh 3 tim. Michael Jordan. Michael Jordan sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang legenda NBA bahkan sebelum ia masuk ke liga itu. Ia telah mencatatkan rataan hingga 28,2 points, 6,5 rebounds, 5,9 assist, dan 2,4 steals per game bersama Bulls pada musim pertamanya yaitu 1984-1985. Namanya menjadi semakin terkenal, dan orang-orang langsung memilihnya untuk bermain di ajang All-Star. Namun, pemain-pemain bintang lainnya pun kesal dengan ketenaran Jordan, sehingga mereka membuat gerakan freeze out di All-Star Game, yang rumornya diinisiasi oleh bintang NBA Isaiah Thomas, di mana mereka menjauhkan bola dari tangan Jordan untuk mempermalukannya di lapangan. Namun, di luar hal tersebut, Jordan tetap saja bermain layaknya seorang bintang sepanjang musim pertamanya. Ia berhasil meraih gelar Rookie of the Year NBA 1985, dan musim itu menandakan awal dari karirnya yang legendaris. Jordan berhasil merebut trofi MVP regular season hingga 5 kali dan sebagai seorang guard, ia juga dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year NBA pada 1988.
Jordan berhasil menjuarai NBA hingga 6 kali. Semuanya diraih dengan 2 kali three-peat. Dengan semua kesuksesannya, Jordan memang pantas disebut sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah NBA. Namun jika kalian mengira bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan capaian Jordan pada musim pertama, mungkin kalian belum berkenalan dengan pemain ini, Wilt Chamberlain. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan dominasi Wilt Chamberlain di NBA. Saking hebatnya, semua pencapaiannya pun sering dianggap sebagai mitos. Pada musim pertamanya, Wilt berhasil mencatatkan rataan hingga 37,6 points dan 27 rebounds per game, tertinggi sepanjang sejarah oleh pemain rookie. Sangat tidak masuk akal dan sepertinya tidak akan ada yang bisa memecahkan rekor itu. Tidak ada satupun pemain dalam level apapun yang bisa mengimbangi performa Wilt pada musim pertama. Dengan capaian tersebut, tentu Wilt berhasil merebut trofi Rookie of the Year. Bahkan ia langsung dinobatkan sebagai MVP regular season di musim yang sama. Wilt akhirnya dikenang dengan angka-angka legendarisnya. Ia berhasil mencetak 100 poin dalam satu pertandingan pada 1992. Bahkan mencatatkan 50,4 poin per game pada musim 1991-1992. Ia mengoleksi jumlah rebound terbanyak sepanjang sejarah NBA dengan 23.924 rebounds. Wilt juga berhasil meraih MVP regular season hingga 4 kali. Sayangnya, dengan pencapaian segila itu, Wilt bukan dikenal sebagai seorang pemenang, di mana ia hanya pernah menjadi juara NBA 2 kali saja bersama Sixers dan Lakers. Melihat daftar ini, mungkin kalian bingung, kok bisa LeBron James dan Kobe Bryant gak ada di list ini? Untuk LeBron, bisa dibilang ia menjadi snub All-Star di musim pertamanya. Julukan bagi pemain-pemain yang luput dari pilihan All-Star, padahal memiliki performa yang memukau. Sedangkan untuk Kobe, memang ia masih menjadi cadangan saja dan performanya kurang menonjol di musim pertamanya. Namun tentu, bukanlah awal yang menentukan karir seorang pemain, melainkan bagaimana mereka mengakhirinya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.